Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitria dengan NRP 5017251003. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang chapter 2 yaitu internal bumi dan juga sifat geofisika. Pernahkah kita itu membayangkan apa yang sebenarnya itu terjadi jauh di bawah kaki kita? Nah, bumi tempat kita pijak, yang kita pijak setiap hari itu tampak tenang sekali di bawah permukaan. Namun, di bagian dalamnya itu berlangsung proses-proses fisik yang sangat kompleks dan juga dinamis. Mulai dari pergerakan lempeng tektonik, aliran panas, hingga gelombang gempa yang merambat menembus lapisan-lapisan yang ada di bumi. Nah, pada chapter 2, kita akan membahas interior bumi dan juga sifat geofisika tersebut, yaitu bagaimana struktur internal bumi itu tersusun serta bagaimana sifat fisiknya seperti densitas, elastisitas, temperatur, dan medan gravitasi itu dapat dipelajari melalui pendekatan-pendekatan geofisika. Nah, pemahaman ini itu menjadi dasar penting untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam seperti gempa bumi, vulkanisme, dan evolusi bumi itu sendiri. Nah, di gambar 2.1 yang akan saya jelaskan ini, ya, di gambar 2.1 ini menunjukkan cara refleksi seismik yang digunakan untuk mempelajari bagian dalam bumi. Nah, ketika terjadi gempa bumi, energi itu dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang merambat ke segala arah melalui batuan di dalam bumi. Nah, gelombang ini tuh mula-mula bergerak di lapisan A. Nah, saat gelombang seismik itu mencapai batas lapisan A dan lapisan B yang memiliki sifat fisik berbeda, misalnya kerapatan atau kecepatan rambat gelombang, sebagian gelombang itu dipantulkan kembali ke atas. Sementara sebagian lainnya itu akan diteruskan ke lapisan di bawahnya. Nah, proses pemantulan ini itu disebut dengan refleksi seismik. Nah, dengan prinsip bahwa sudut datang gelombang itu sama dengan sudut pantulnya. Nah, gelombang yang dibantulkan tersebut kemudian mencapai stasiun seismik di permukaan bumi. Nah, stasiun seismik ini akhirnya akan merekam waktu tiba gelombang dan kekuatan atau amplitudo gelombang tersebut. Data ini itu sangat penting karena semakin dalam batas antar lapisan, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ke permukaan. Dengan menganalisis waktu tempuh dan amplitudo gelombang pantul, para ilmuwan itu dapat menghitung kedalaman batas lapisan serta memperkirakan sifat fisik batuan di bawah permukaan seperti kerapatan dan juga elastisitas. Nah, melalui metode ini, struktur dan susunan interior bumi itu dapat dipelajari tanpa harus mengebor langsung ke dalam bumi. Nah, yang selanjutnya, di gambar 2.2, itu menjelaskan refraksi seismik, yaitu peristiwa pembelokan arah gelombang seismik saat gelombang tersebut itu melewati batas dua lapisan batuan yang memiliki kecepatan rambat yang berbeda. Nah, perbedaan kecepatan ini itu terjadi karena setiap lapisan batuan itu memiliki densitas, elastisitas, dan juga komposisi mineral yang tidak sama. Nah, konsep dasar refraksi seismik sendiri itu terjadi ketika gelombang seismik itu bergerak dari satu lapisan ke lapisan lain dan kecepatannya itu berubah. Nah, perubahan kecepatan ini itu menyebabkan gelombang tidak lagi bergerak lurus, tetapi membelok. Nah, arah pembelokan itu mengikuti prinsip yang mirip dengan hukum Snellius, yaitu hubungan antara sudut datang dengan sudut bias dan kecepatan rambat gelombang. Nah, di gambar 2.2a, lapisan kecepatan rendah di atas lapisan kecepatan yang tinggi. Nah, pada kondisi ini, lapisan A itu memiliki kecepatan rambat yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan B. Nah, gelombang seismik yang merambat di lapisan kecepatan rendah, kemudian itu akan mencapai
batas dengan lapisan kecepatan yang tinggi. Nah, karena gelombang itu akan bergerak lebih cepat setelah memasuki lapisan kedua, jalur lambatnya itu membelok menjauhi garis normal atau garis yang tegak lurus dengan batas lapisan. Akibatnya, sudut refraksi itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan sudut datangnya. Nah, fenomena ini itu menunjukkan bahwa lapisan di bawah itu memiliki sifat batuan yang lebih padat atau lebih kaku, sehingga gelombang itu dapat merambat lebih cepat. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar 2.2b. Kondisinya itu ketika lapisan kecepatan tinggi itu berada di atas lapisan yang kecepatannya itu lebih rendah. Nah, pada kondisi ini, gelombang seismik itu bergerak dari lapisan dengan kecepatan tinggi menuju lapisan dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, ketika gelombang itu memasuki lapisan yang lebih lambat, kecepatan lambatnya itu akan menurun sehingga jalurnya itu akan membelok mendekati garis normal. Akibatnya, sudut refraksi itu lebih kecil daripada sudut datangnya. Nah, pembelokan ini itu menandakan bahwa lapisan di bawah itu memiliki sifat batuan yang lebih lunak atau kurang padat dibandingkan lapisan yang ada di atasnya. Nah, refraksi seismik itu menjadi sangat penting karena memungkinkan ilmuwan itu untuk melihat ke dalam bumi tanpa pengeboran langsung. Nah, dengan mengamati perubahan arah atau kecepatan gelombang seismik, para ilmuwan itu dapat mengetahui jumlah dan urutan lapisan batuan di dalam bumi, serta menentukan kedalaman batas antar lapisan. Juga memperkirakan sifat fisik batuan seperti densitas, kekakuan, dan juga komposisinya. Jadi kesimpulannya, gambar 2.2 itu menunjukkan bahwa pembelokan gelombang seismik atau refraksi itu terjadi akibat perbedaan kecepatan lambat antar lapisan batuan. Nah, analisis refraksi ini memberikan informasi penting mengenai struktur, ketebalan, dan sifat material interior bumi sehingga menjadi salah satu metode utama dalam geofisika. Selanjutnya itu ada gambar 2.3 yang menunjukkan bagaimana metode refraksi seismik itu digunakan untuk mendeteksi batas antara dua lapisan batuan di dalam bumi berdasarkan perbedaan waktu tiba gelombang seismik di stasiun pengamatan. Nah, ketika terjadi gempa bumi, energi itu akan dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang merambat ke segala arah. Nah, gelombang ini dapat mengikuti dua jalur utama. Yang pertama itu ada gelombang langsung atau direct wave, di mana gelombang ini itu merambat langsung melalui lapisan A dari sumber gempa menuju stasiun seismik di permukaan tanpa membelok. Nah, karena seluruh perjalanannya itu berada di lapisan dengan kecepatan lebih rendah, gelombang ini itu merambat relatif lebih lambat. Nah, berbeda dengan gelombang refraksi atau refractive wave. Nah, gelombang ini itu bergerak dari sumber gempa. Kemudian dia mencapai batas antara lapisan A dan juga lapisan B. Nah, karena lapisan B itu memiliki kecepatan rambat yang lebih tinggi, gelombang tersebut itu akan dibiaskan dan kemudian merambat sejajar batas lapisan sebelum akhirnya itu naik kembali ke permukaan dan diterima oleh stasiun seismik. Nah, di gambar sendiri, di gambar 2.3 itu ada elemen, yaitu ada quake atau gempa bumi yang merupakan sumber awal gelombang seismiknya. Lalu ada epicenter yang merupakan titik di permukaan bumi yang tepat berada di atas sumber gempa. Lalu juga ada lapisan A yang merupakan lapisan lebih dangkal dengan kecepatan lambat gelombang yang lebih rendah. Lalu ada lapisan B yang merupakan lapisan yang lebih dalam dengan kecepatan rambat gelombang yang lebih tinggi. Lalu juga ada stasiun seismik 1 dan 2 yang berfungsi untuk mencatat waktu tiba berbagai jenis gelombang seismik. Nah, prinsip kerjanya sendiri itu pada jarak yang dekat dengan epicenter, gelombang langsung itu akan tiba lebih dulu di stasiun seismik karena jalurnya lebih pendek. Nah, namun
pada jarak yang lebih jauh, gelombang refraksi itu justru dapat tiba lebih cepat. Nah, hal ini terjadi karena gelombang refraksi itu menghabiskan sebagian besar perjalanannya di lapisan B atau medium B yang memiliki kecepatan rambat lebih tinggi, sehingga total waktu tempuhnya itu menjadi lebih singkat meskipun jalurnya itu lebih panjang. Lalu juga terdapat suatu jarak kritis atau jarak minimum, yaitu jarak dari epicenter, di mana waktu gelombang refraksi itu sama atau lebih cepat dibandingkan dengan gelombang langsung. Nah, nilai jarak ini itu dipengaruhi dengan uh, perbedaan kecepatan lambat antara lapisan A dan lapisan B, lalu juga ada kedalaman batas antara kedua lapisan tersebut. Nah, dengan mencatat dan membandingkan waktu tiba gelombang langsung dan gelombang refraksi di berbagai stasiun seismik, para ilmuwan itu dapat mengidentifikasi keberadaan batas antar lapisan batuan. Lalu juga dapat menghitung kedalaman batas antar lapisan serta menentukan kecepatan rambat gelombang pada setiap lapisan yang berkaitan dengan sifat fisik sebuah batuan. Nah, kesimpulannya, di gambar 2.3 itu memperlihatkan bahwa refraksi seismik itu memungkinkan gelombang seismik yang merambat melalui lapisan itu lebih cepat tiba uh, lebih awal di stasiun seismik tertentu. Nah, analisis perbedaan waktu tiba ini itu menjadi dasar untuk memetakan struktur dan lapisan interior bumi, sehingga metode refraksi seismik itu sangat penting dalam studi geofisika dan juga eksplorasi di bawah permukaan. Nah, yang selanjutnya, gambar 2.4 yang menjelaskan bahwasanya gelombang seismik itu tidak selalu merambat dalam sebuah garis lurus di dalam bumi. Meskipun batuannya itu dianggap seragam secara kimia, perubahan kondisi fisik yang disebabkan itu terutama tekanan dan juga densitas. Nah, dengan bertambahnya kedalaman itu menyebabkan kecepatan lambat gelombang itu meningkat secara bertahap, sehingga lintasan gelombang itu menjadi melengkung. Nah, semakin dalam suatu batuan itu berada, semakin besar pula tekanan litostatik yang dialaminya. Nah, tekanan yang tinggi itu membuat batuan itu menjadi lebih rapat dan lebih kaku, sehingga gelombang seismik itu dapat merambat lebih cepat. Nah, ketika gelombang seismik itu bergerak dari daerah yang lebih lambat atau lebih dangkal ke area yang lebih cepat, yang dimana dia juga lebih dalam, bagian gelombang yang berada di kedalaman itu akan selalu bergerak lebih cepat dibandingkan bagian yang berada di atasnya. Nah, perbedaan kecepatan inilah yang menyebabkan gelombang itu akan terus-menerus dibelokkan ke arah daerah dengan kecepatan yang lebih rendah, yaitu ke arah permukaan. Akibatnya, lintasan gelombang itu menjadi melengkung ke atas, bukan menjadi lurus. Nah, di gambar 2.4a itu ditunjukkan lintasan gelombang seismik itu dari fokus gempa bumi menuju ke stasiun seismik di permukaan. Nah, gelombang seismik yang keluar dari fokus gempa itu awalnya merambat ke segala arah. Namun, karena kecepatan seismik itu meningkat dengan kedalaman, gelombang yang merambat ke arah bawah itu akan terus dibelokkan kembali ke atas. Nah, oleh karena itu, jalur yang ditempuh gelombang itu berbentuk lengkungan, bukan garis lurus. Nah, gambar 2.4b itu memperlihatkan bahwa gelombang seismik itu menyebar ke segala arah dari fokus gempa bumi. Nah, semua lintasan gelombang, baik yang awalnya mengarah ke atas, ke samping, maupun ke bawah, itu mengalami pembelokan ke atas akibat peningkatan kecepatan seismik dengan kedalaman. Nah, fenomena ini itu menjelaskan mengapa gelombang seismik dari satu gempa itu dapat mencapai daerah yang sangat luas di permukaan bumi, meskipun sumbernya itu berada jauh di dalam. Nah, lintasan gelombang yang melengkung itu memiliki dampak besar dalam analisis seismologi, seperti untuk penentuan lokasi gempa bumi. Nah, dalam menghitung lokasi epicenter gempa, lintasan melengkung itu harus diperhitungkan. Jika gelombang itu diasumsikan merambat lurus, hasil perhitungan posisi gempa itu akan menjadi tidak akurat.
Lalu yang kedua, untuk pemahaman struktur interior bumi, dengan menganalisis bentuk lintasan dan waktu tempuh gelombang, ilmuwan itu dapat mengetahui bagaimana kecepatan seismik itu berubah terhadap kedalaman yang berkaitan langsung dengan struktur, tekanan, dan juga sifat mekanik batuan di dalam bumi. Nah, kesimpulannya, gambar 2.4 itu menegaskan bahwa peningkatan kecepatan seismik itu seiring bertambahnya kedalaman menyebabkan lintasan gelombang seismik itu akan melengkung ke atas. Nah, pemahaman terhadap fenomena ini itu penting untuk menganalisis gempa bumi dan mengungkap struktur interior bumi melalui data seismik. Nah, lalu di gambar 2.5 itu memperlihatkan struktur interior bumi secara berlapis, mulai dari permukaan hingga ke pusat bumi. Nah, meskipun manusia itu tidak dapat mengakses bagian dalam bumi secara langsung, struktur ini itu dapat diketahui melalui analisis gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Yang pertama itu ada kerak atau crust. Nah, kerak sendiri itu merupakan lapisan terluar dan paling tipis dari bumi. Lapisan ini itu bersifat padat dan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan kita atau biosfer. Nah, ketebalan kerak itu tidak seragam. Kerak samudra itu memiliki ketebalan sekitar 5-10 km. Nah, sedangkan kerak benua itu jauh lebih tebal, sekitar 30-70 km. Dan dia bisa lebih tebal jika di bawah pegunungan. Nah, kerak samudra itu umumnya tersusun oleh batuan basal yang lebih papat. Nah, sedangkan kerak benua itu didominasi oleh batuan granit yang bersifat lebih ringan. Nah, batas antara kerak dan mantel itu disebut dengan diskontinuitas mohorofisik atau MOHO. Pada batas ini itu terjadi peningkatan gelombang seismik secara tiba-tiba yang menandakan terjadinya perubahan sifat batuan. Lalu yang kedua itu ada mantel. Di bawah kerak itu terdapat mantel yang merupakan lapisan paling tebal di dalam bumi yang membentang hingga kedalaman sekitar 2.900 km. Nah, mantel itu tersusun dari batuan silikat yang kaya akan magnesium dan juga besi. Nah, mantel sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu mantel atas yang mencakup litosfer bagian bawah dan juga astenosfer. Nah, astenosfer yang di sini itu bersifat lebih plastis sehingga memungkinkan pergerakan lempeng tektonik. Yang satunya itu ada mantel bawah yang lebih padat dan kaku akibat tekanan yang sangat tinggi. Nah, batas antara mantel atas dan mantel bawah itu terletak pada kedalaman sekitar 670 km. Nah, ditandai oleh uh, perubahan fase mineral yang memengaruhi kecepatan gelombang seismik. Nah, lalu selanjutnya itu ada inti luar atau outer core. Di bawah mantel itu terdapat inti luar yang bersifat cair dan tersusun terutama dari besi dan juga nikel. Inti luar itu membentang dari kedalaman sekitar 2.900 hingga 5.150. Nah, keberadaan inti luar yang cair itu dibuktikan oleh fakta bahwa gelombang es itu tidak dapat merambat melalui lapisan ini. Nah, selain itu, pergerakan fluida logam cair di inti luar itu bertanggung jawab atas pembentukan medan magnet bumi melalui proses yang disebut geodinamo. Nah, pada batas mantel inti itu juga terdapat zona khusus yang disebut dengan ultra low velocity zone atau ULVZ, di mana kecepatan gelombang seismik itu menurun secara drastis. Zona ini itu diduga memiliki komposisi atau kondisi fisik yang berbeda dari mantel di atasnya. Sedangkan di pusat bumi atau di inti dalam yang bersifat padat, meskipun suhunya yang bersifat padat, meskipun dia itu suhunya sangat tinggi. Nah, inti dalam itu tersusun dari besi dan juga nikel dengan
kedalaman sekitar 6.370 km mendekati jari-jari bumi. Nah, sifat padat inti dalam itu disebabkan oleh tekanan yang sangat besar yang mengalahkan efek suhu tingginya. Nah, gelombang seismik yang melewati inti dalam itu menunjukkan kecepatan yang berbeda, menandakan sifat fisik yang khas dibandingkan dengan inti luar. Lalu informasi tentang lapisan-lapisan internal bumi pada gambar 2.5 itu diperoleh hampir seluruhnya dari data seismik. Nah, ketika terjadi gempa bumi, eh, gelombang seismik itu merambat melalui bumi dan mengalami pemantulan, pembiasan, perlambatan, dan atau juga percepatan saat melewati lapisan dengan sifat yang berbeda. Nah, dengan menganalisis waktu tiba, lalu perubahan kecepatan atau ada tidaknya gelombang tertentu, para ilmuwan itu dapat menentukan susunan dan urutan lapisan interior bumi, kedalaman batas antar lapisan, sifat fisik batuan, lalu dengan apakah suatu lapisan itu bersifat padat atau cair. Selanjutnya itu gambar 2.6 yang menunjukkan pembagian lapisan luar bumi berdasarkan sifat mekaniknya. Jadi bukan hanya berdasarkan komposisinya. Nah, fokus utama gambar ini itu adalah litosfer yang kaku dan juga astenosfer yang lebih plastis, serta bagaimana kecepatan gelombang seismik itu berubah di masing-masing lapisan. Oke, yang pertama itu ada gerak bumi. Nah, kerak itu merupakan lapisan terluar bumi dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerak samudra yang memiliki ketebalan sekitar 5 sampai 8 km dan tersusun oleh batuan basalt yang relatif padat. Nah, karena sifat batuannya lebih rapat, itu kecepatan gelombang primer di kerak samudra itu relatif tinggi, sekitar 7 km per detik. Sedangkan kerak benua itu meskipun lebih tebal dengan ketebalan kurang dari 70-an dan tersusun oleh batuan yang lebih ringan seperti granit, akibatnya kecepatan gelombang P-nya itu sedikit lebih rendah, yakni sekitar 6 km per detik. Lalu ada juga diskontinuitas Moho. Nah, Moho itu merupakan batas antara kerak dan mantel atas. Nah, pada batas ini terjadi lonjakan kecepatan gelombang seismik secara tiba-tiba yang menunjukkan perubahan komposisi dan sifat fisik batuan dari kerak ke mantel. Nah, Moho itu menjadi salah satu bukti utama keberadaan lapisan berbeda di dalam bumi. Nah, di bawah Moho itu terdapat mantel atas yang tersusun oleh batuan silikat kaya magnesium dan juga besi. Di lapisan ini, kecepatan gelombang seismik itu meningkat sekitar 8 km per detik, yang menandakan batuan yang lebih padat dan lebih kaku dibandingkan kerak. Bagian paling atas dari mantel atas bersama dengan kerak, dia akan membentuk litosfer. Nah, litosfer itu sendiri didefinisikan sebagai lapisan luar bumi yang bersifat padat dan juga kaku atau rigid. Nah, terdiri dari kerak samudra dan juga kerak benua dan juga bagian teratas mantel atas. Nah, litosfer inilah yang kemudian terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik karena sifatnya itu kaku. Litosfer tidak dapat mengalir, tapi bergerak sebagai satu kesatuan di atas lapisan yang lebih lunak di bawahnya. Nah, di bawah litosfer itu terdapat astenosfer, yaitu bagian dari mantel atas yang bersifat plastis atau dapat mengalir secara perlahan. Nah, astenosfer itu ditandai sebagai zona kecepatan rendah atau low velocity zone. Nah, karena kecepatan gelombang seismik itu menurun dibandingkan lapisan di atas dan di bawahnya, penurunan kecepatan ini itu disebabkan oleh suhu yang sangat tinggi dan juga tekanan yang menyebabkan sebagian batuan itu melebur atau partial melting. Nah, kondisi ini itu yang membuat astenosfer itu cukup lunak sehingga memungkinkan lempeng-lempeng
litosfer itu bergerak di atasnya. Nah, perbedaan kecepatan gelombang P pada tiap lapisan itu mencerminkan perbedaan densitas, suhu, dan elastisitas batuan. Nah, dengan mengamati perubahan kecepatan gelombang seismik, para ilmuwan itu dapat menentukan batas tadi, lalu mengidentifikasi zona kaku dan zona plastis. Lalu juga dapat memahami mekanisme pergerakan lempeng tektonik. Lalu interaksi antara litosfer yang ukur dan astenosfer yang plastis itu menjadi dasar teori tektonik lempeng. Pergerakan lempeng inilah yang memicu aktivitas seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, lalu pembentukan pegunungan dan juga palung samudra. Nah, jadi gambar 26 itu menegaskan bahwa litosfer, astenosfer itu dibedakan berdasarkan sifat mekaniknya yang tercermin dari perubahan kecepatan gelombang seismik. Nah, litosfer itu bersifat kaku dan membentuk lempeng tektonik, sedangkan astenosfer itu bersifat plastis dan memungkinkan pergerakan lempeng. Pemahaman ini itu menjadi penting untuk menjelaskan dinamika interior bumi dan berbagai proses geologi di permukaannya. Gambar 2.7 itu menunjukkan struktur interior bumi yang ditentukan berdasarkan perubahan kecepatan gelombang seismik, gelombang P dan juga gelombang S, serta perubahan densitas seiring bertambahnya kedalaman. Nah, karena gelombang seismik itu merespons sifat fisik material yang dilaluinya, variasi ini itu menjadi kunci utama untuk memahami kondisi di dalam bumi. Nah, litosfer itu merupakan lapisan terluar bumi yang kaku dan padat, tersusun ke atas dan juga bagian paling atas mantel. Nah, pada lapisan ini kecepatan gelombang P dan gelombang S itu relatif tinggi dan juga stabil, menandakan batuan yang dingin, rapat, dan juga elastis. Nah, densitas litosfer itu berkisar antara 2,7 sampai 3,3 gram per centimeter kubik. Itu bergantung pada apakah litosfer tersebut berupa kerak benua atau kerak samudra, serta bagian mantel atas yang menyertainya. Di bawah litosfer, batas litosfer yang ditandai pada grafik itu sebagai zona kecepatan rendah. Nah, pada lapisan ini gelombang P dan gelombang S itu menurun, meskipun densitasnya itu tetap meningkat secara perlahan. Lalu yang ketiga itu ada mantel. Nah, di bawah litosfer itu gelombang seismik kembali meningkat secara bertahap seiring dengan bertambahnya kedalamannya. Itu disebabkan oleh peningkatan tekanan yang membuat batuan itu menjadi lebih kaku serta perubahan struktur mineral di dalam mantel. Pada kedalaman sekitar 400 dan 670-an itu grafik menunjukkan kenaikan kecepatan gelombang dan densitas secara tiba-tiba. Nah, lonjakan ini itu bukan karena perubahan komposisi kimia, melainkan perubahan fase mineral. Dan biasanya itu menjadi lebih rapat atau kolaps, yang dikenal sebagai transisi mantel. Lalu ada juga batas mantel dan juga inti. Ini pada kedalaman sekitar 2.900 dan terjadi perubahan besar pada grafik di mana gelombang P itu menurun drastis, sedangkan gelombang S-nya itu menjadi 0. Fenomena ini itu menunjukkan bahwa material di bawah batas ini itu bersifat cair karena gelombang S itu tidak dapat merambat melalui fluida. Nah, pada batas ini densitas itu meningkat tajam hingga sekitar 5,5 gram per centimeter kubik. Nah, lalu selanjutnya itu juga ada lapisan di luar yang merupakan lapisan cair yang tersusun atas besi dan juga nikel. Pada gelombang ini, gelombang S itu tidak dapat merambat sama sekali, dan gelombang P itu tetap dapat merambat, tapi dengan kecepatan yang berbeda. Nah, densitasnya itu sekitar 10-12 gram per centimeter kubik, yang jauh lebih tinggi dibandingkan mantel. Nah, pergerakan material cair di inti luar inilah yang menghasilkan medan magnetik. Karena yang hasilkan sebuah arus konveksi, di mana arus konveksi ini dihasilkan dari adanya mineral yang bersifat konduktor ini, adanya
bahan yang bersifat besi. Lalu di pusat bumi itu juga terdapat inti dalam yang bersifat padat akibat tekanan yang sangat besar meskipun suhunya sangat tinggi. Nah, pada lapisan ini kecepatan gelombang primer itu meningkat kembali dan gelombang es dapat merambat menandakan adanya keadaan padat suatu lapisan. Nah, densitas inti itu sangat tinggi, sekitar 12 sampai 13 gram per sentimeter kubik, mencerminkan dominasi logam yang berat. Nah, gambar ini itu memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur interior bumi berdasarkan data seismik. Variasi kecepatan gelombang P dan S dan densitas itu menunjukkan perubahan sifat fisik dan keadaan materi dari litosfer yang kaku dan astenosfer yang plastis. Lalu juga ada mantel yang padat hingga inti luar yang cair dan inti dalam yang kembali padat. Nah, fakta bahwa gelombang es tidak dapat melewati inti luar itu juga menjadi bukti kuat bahwa lapisan tersebut itu berada di keadaan yang cair. Nah, selanjutnya itu ada gambar 2.8 yang menunjukkan adanya zona bayangan gelombang P atau P-wave shadow zone, yaitu daerah tertentu di permukaan bumi yang tidak menerima gelombang P langsung dari suatu gempa bumi. Fenomena ini itu menjadi salah satu bukti paling penting tentang struktur dan keadaan fisik inti bumi. Nah, gelombang P itu merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui batuan padat maupun cairan. Nah, dalam kondisi normal di mantel yang padat, gelombang P itu merambat dengan kecepatan tinggi dan lintasannya itu relatif mulus meskipun melengkung akibat perubahan kecepatan dengan kedalaman. Namun, ketika gelombang P mencapai batas mantel dan juga inti, itu kondisi fisik mediumnya itu berubah sangat drastis. Nah, perubahan dari mantel padat ke inti luar yang cair itu menyebabkan penurunan kecepatan gelombang P yang sangat tiba-tiba dan juga perubahan densitas yang sangat besar. Perbedaan sifat inilah yang menyebabkan gelombang P itu dibiaskan dengan mengalami refraksi yang sangat kuat, yaitu membelokkan lintasan gelombang secara tajam sesuai dengan hukum pembiasaan. Nah, akibat refraksi yang kuat di batas mantel dan juga inti, lintasan gelombang P itu membelok menjauhi permukaan bumi. Nah, gelombang P yang masuk ke inti luar itu tidak lagi mengikuti jalur yang memungkinkan mereka mencapai permukaan pada suhu tertentu. Hasilnya, terbentuklah zona bayangan gelombang P, yaitu di permukaan bumi yang terletak sekitar 103 hingga 142 derajat dari epicenter, di mana gelombang P itu tidak langsung terdeteksi oleh uh, stasiun seismik dan juga permukaan bumi di wilayah ini itu kehilangan sinyal gelombang P dari gempa tersebut. Nah, di luar sudut 142, sebagian gelombang P yang telah dibiaskan dan dibantulkan di dalam inti itu dapat kembali muncul dan terdeteksi lagi. Nah, keberadaan inti luar yang cair itu sangat krusial dalam pembentukan zona bayangan ini, karena gelombang P itu merambat lebih lambat dalam cairan dibandingkan batuan padat. Nah, perubahan kecepatan di batas mantel inti itu menjadi sangat besar. Perbedaan inilah yang menyebabkan pembelokan ekstrem dan menciptakan zona tanpa gelombang P langsung. Simpulannya, gambar 2.8 itu memperlihatkan bahwa zona bayangan gelombang P itu terbentuk akibat refraksi kuat gelombang P di batas antara mantel padat dan inti luar yang cair. Nah, zona bayangan ini itu merupakan bukti penting bahwa bumi itu memiliki inti dengan sifat fisik yang berbeda dari mantel dan bahwa inti luar bumi itu berada dalam keadaan yang cair. Fenomena ini itu menjadi dasar utama dalam pemahaman modern tentang struktur interior bumi. Yang selanjutnya itu ada gambar 2.9 yang memperlihatkan zona bayangan gelombang es atau S-wave zone. Sebelumnya itu adalah zona bayangan gelombang primer. Nah, sekarang kita akan membahas zona bayangan gelombang sekunder, yaitu wilayah
di permukaan bumi yang tidak menerima gelombang sekunder langsung dari suatu gempa bumi. Nah, fenomena ini itu menjadi bukti paling kuat bahwa inti luar bumi itu bersifat cair. Gelombang es sendiri itu adalah gelombang transversal atau gelombang geser, di mana arah getaran partikel itu tegak lurus terhadap arah lambat gelombang. Dan gelombang ini itu hanya dapat merambat melalui material padat karena membutuhkan kekuatan geser atau shear strength. Nah, material cair itu tidak memiliki kekuatan geser sehingga gelombang es itu tidak dapat merambat melalui medium yang cair atau fluida. Nah, ketika gempa bumi terjadi, gelombang es itu merambat dari sumber gempa melalui kerak dan mantel, yang keduanya itu bersifat padat. Nah, di dalam lapisan-lapisan ini, gelombang sekunder itu dapat menyebar ke berbagai arah dan direkam oleh stasiun seismik. Namun, saat gelombang es mencapai batas antara mantel dan inti luar, kondisi mediumnya itu berubah drastis. Nah, karena gelombang es tidak dapat merambat melalui cairan, gelombang tersebut akhirnya terhenti di batas mantel dan juga inti, dan tidak dapat diteruskan ke dalam inti luar, serta tidak dapat mencapai permukaan bumi yang berada di seberangnya. Akibatnya, terbentuklah zona bayangan gelombang es, yaitu wilayah di permukaan bumi yang terletak lebih dari sekitar 103 derajat dari epicenter, di mana tidak ada gelombang es langsung yang terdeteksi oleh stasiun seismik. Berbeda dengan gelombang P yang masih bisa dibiaskan dan muncul kembali di seberang. Gelombang es sebenarnya hilang setelah mencapai inti luar. Dengan adanya gelombang zona bayangan gelombang es ini itu menunjukkan bahwa inti luar itu bersifat cair. Lalu juga bisa untuk penentuan ukuran inti bumi, di mana sudut awal munculnya zona bayangan ice wave itu kan 103 derajat, dan membantu para ilmuwan itu menghitung kedalaman batas antara mantel dan inti, dan juga ukuran serta ketebalan inti bumi. Lalu bagaimana perbandingan zona bayangan gelombang P dan gelombang S? Nah, gelombang P itu masih dapat merambat melalui inti luar meskipun dibelokkan kuat oleh refraksi. Sedangkan gelombang S itu sama sekali tidak dapat melewati inti luar. Nah, perbedaan ini itu memberikan informasi yang sangat jelas tentang keadaan fisik inti bumi. Nah, gambar 2.10 itu menggambarkan pemahaman tentang batas antara mantel bawah dan inti luar bumi, yaitu wilayah yang dikenal sebagai batas mantel inti atau core mantle boundary atau CMB. Nah, daerah ini tuh bukan sekedar batas sederhana, tapi merupakan zona yang sangat kompleks, panas, dan juga dinamis. Di mana zona ini itu tempat terjadinya interaksi fisik dan kimia antara mantel padat dan juga inti yang cair. Mantel bawah dan lapisan D. Mantel bawah itu adalah bagian mantel yang terletak tepat di atas inti luar. Nah, bagian paling bawah mantel ini itu satu lapisan D atau dibaca dengan D double prime. Dengan ketebalan sekitar kurang lebih 200 km. Nah, lapisan D double prime ini itu memiliki ciri khas, di mana sifat fisiknya itu tidak seragam atau dia itu heterogen. Lalu kecepatan gelombang seismik di lapisan ini itu juga berubah-ubah secara lateral dan juga menjadi zona transisi antara mantel padat dan juga inti luar yang cair. Nah, lapisan di double prime ini itu dianggap sebagai wilayah atau tempat akumulasi panas dari inti. Lalu juga dianggap sebagai tempat perubahan fase mineral akibat tekanan dan suhu ekstrem, serta tempat terjadinya interaksi material mantel dan juga inti. Nah, zona ini sendiri itu juga terdapat dengan zona kecepatan ultra rendah atau ultra low velocity zone atau ULVZ, yaitu daerah kecil dan lokal di mana kecepatan gelombang P dan S turun secara drastis.
Dan gelombang seismik itu melambat jauh lebih besar dibandingkan di lapisan sekitarnya. Nah, penurunan kecepatan ini menunjukkan bahwa material di ULVC itu kemungkinan sangat panas dan sebagiannya itu meleleh atau memiliki komposisi kimia yang berbeda dari mantel normal. Nah, ULVC itu biasanya hanya muncul di lokasi tertentu sehingga menunjukkan bahwa batas mantel dan inti itu tidak homogen. Nah, gambar 2.10 ini memperlihatkan dua model utama untuk menjelaskan asal-usul ULVC dan kompleksitas lapisan di double prime. Nah, sedimen besi silikat dari inti pada model ini itu material kaya akan besi dari inti luar cair itu akan bergerak naik dan masuk ke cekungan atau ketidakrataan dasar mantel. Material itu membentuk semacam sedimen dari besi silikat. Nah, kandungan besi yang tinggi itu menyebabkan penurunan drastis kecepatan gelombang seismik. Lalu juga ada pelelehan bagian terendah mantel, di mana pada model ini panas ekstrem dari inti luar itu menyebabkan peleburan parsial mantel paling bawah. Nah, pelelehan ini itu menghasilkan material dengan sifat elastis yang rendah. Akibatnya, gelombang seismik itu melambat dan membentuk duel besi. Nah, keberadaan lapisan di double prime dan ULVC ini penting karena dia mengontrol aliran panas dari inti yang berpengaruh pada medan magnet bumi dan berkaitan dengan asal mula mantel yang merupakan sumber hotspot dan vulkanisme intralempeng, serta memberikan petunjuk tentang evolusi kimia dan sifat termal bumi. Oke, yang selanjutnya itu ada gambar 2.11 yang menjelaskan konsep keseimbangan isostatik. Nah, keseimbangan isostatik sendiri itu merupakan keadaan di mana litosfer itu berada dalam keseimbangan gravitasi di atas astenosfer. Mirip seperti benda yang mengapung di dalam fluida. Nah, konsep ini itu sangat penting untuk memahami mengapa benua itu lebih tinggi dari samudra dan juga mengapa pegunungan itu memiliki akar dan bagaimana permukaan bumi itu berubah akibat erosi atau penumpukan material. Nah, isostasi sendiri itu didasarkan pada prinsip fisika sederhana, di mana material dengan densitas yang lebih rendah itu akan mengapung di atas material yang lebih padat. Dan juga astenosfer yang bersifat plastis itu dapat mengalir dengan sangat lambat dan menyesuaikan diri terhadap beban di atasnya. Lalu, litosfer itu bersifat kaku, tetapi dia tetap dapat melakukan gerakan naik turun secara vertikal dalam skala waktu geologis. Nah, dengan demikian, setiap kolom litosfer itu akan menyesuaikan posisinya hingga mencapai tekanan yang sama pada kedalaman tertentu yang disebut dengan depth of equal pressure. Nah, pada gambar 2.11a yang merupakan analogi balok kayu di air. Bagian ini berfungsi sebagai analogi sederhana di mana air itu seperti astenosfer dan juga balok kayu itu merupakan litosfer. Prinsipnya, balok yang lebih tebal atau lebih berat itu akan tenggelam lebih dalam dan balok yang lebih tipis atau lebih ringan itu akan mengapung lebih tinggi. Nah, ini itu menggambarkan bahwa tinggi permukaan itu tidak hanya ditentukan oleh ketinggian di atas, tetapi juga oleh kedalaman akar di bawahnya. Nah, gambar 2.11b itu merupakan litosfer di atas astenosfer. Bagian ini itu merupakan penerapan analogi balok kayu di gambar 2.11a pada kondisi nyata bumi. Jadi yang pertama itu ada litosfer samudra. Dia itu lebih tipis dan lebih padat. Tetapi dia tenggelam lebih dalam ke astenosfer, sehingga menghasilkan permukaan rendah yang merupakan dasar samudra. Lalu juga yang kedua itu adalah litosfer benua. Dia lebih tebal dan kurang padat, sehingga dia itu akan mengapung lebih tinggi dan menghasilkan permukaan tinggi atau yang sering kita kenal dengan benua.
Lalu juga pegunungan itu tidak hanya tinggi di permukaan, tetapi juga memiliki akar yang menjorok jauh ke bawah astenosfer. Nah, semakin tinggi pegunungan, itu pasti akan semakin dalam akar pegunungannya. Nah, akar ini itu berfungsi untuk menyeimbangkan massa pegunungan dan juga menjaga kestabilan dari litosfer. Tanpa akar, pegunungan itu tidak akan stabil secara gravitasi. Nah, depth of equal pressure. Nah, pada kedalaman tertentu di dalam astenosfer, tekanan dari semua kolom litosfer itu harus sama. Nah, perbedaan ketebalan litosfer di atas itu akan dikompensasi oleh kedalaman akar dan juga perbedaan densitas. Inilah inti dari keseimbangan isostatik. Nah, isostasis sendiri itu bersifat dinamis dan bukan statis. Jadi ketika pegunungan itu tererosi, masanya akan berkurang, sehingga litosfer itu akan terangkat ke atas atau mengalami uplift isostatik. Nah, berbeda ketika terjadi penumpukan sedimen atau es. Dia akan menyebabkan massa suatu lapisan itu akan bertambah, sehingga menyebabkan litosfer itu akan turun ke bawah atau subsidence. Dan contoh nyatanya itu ada di pengangkatan daratan di Skandinavia setelah mencairnya es di zaman es, lalu juga ada penurunan cekungan sedimen. Nah, kesimpulannya, gambar 2.11 itu menunjukkan bahwa ketinggian permukaan bumi itu dikontrol oleh keseimbangan massa, densitas, dan juga ketebalan litosfer. Bukan hanya oleh proses tektonik di permukaan. Dan litosfer itu mengapung di atas astenosfer seperti balok di atas air. Dan setiap perubahan beban itu akan diimbangi oleh gerakan vertikal untuk mempertahankan keseimbangan isostatik. Konsep ini itu menjadi dasar penting dalam memahami pembentukan benua, pegunungan, cekungan, serta evolusi permukaan bumi dalam jangka waktu geologi. Nah, selanjutnya itu ada gambar 2.12 yang menjelaskan bagaimana litosfer itu menyesuaikan posisinya secara vertikal ketika terjadi perubahan beban di permukaan bumi akibat erosi pegunungan dan juga pengendapan sedimen di permukaan bumi. Nah, penyesuaian ini itu disebut dengan penyesuaian isostatik atau isostatic adjustment dan berlangsung sangat lambat dalam skala jutaan tahun. Nah, di gambar 21.A itu merupakan kondisi awal, di mana pegunungan itu memiliki ketinggian yang besar di permukaan, dan di bawahnya itu terdapat akar kerak atau crustal root yang menjorok ke dalam mantar. Nah, akar kerak ini berfungsi untuk menyeimbangkan berat pegunungan dan menjaga kestabilan litosfer di atas astenosfer. Pada tahap ini, sistem itu berada dalam keseimbangan isostatik. Artinya, tekanan pada kedalaman tertentu di mantel itu adalah. Lalu di gambar B, itu terjadi erosi dan juga transportasi sedimen. Air dan angin, ataupun es, dan juga agen erosi lainnya itu mengikis batuan di pegunungan. Sehingga massa pegunungan itu akan berkurang. Nah, beban yang menekan litosfer itu menjadi lebih kecil. Nah, karena bebannya berkurang, litosfer itu akan terangkat ke atas. Nah, pengangkatan ini itu yang disebut dengan pengangkatan isostatik. Nah, meskipun puncak pegunungan tererosi, ketinggiannya tidak langsung turun karena adanya pengangkatan dari bawah. Material hasil erosi itu dipindahkan ke daerah lain. Sedimen itu biasanya akan diendapkan di cekungan sedimen atau di dataran rendah dan juga di dasar laut. Lalu di gambar C atau di gambar B dan C lebih tepatnya. Nah, endapan sedimen itu menambah massa di wilayah cekungan atau tekanan yang ke bawah itu akan meningkat. Nah, litosfer di bawah cekungan itu pastinya akan turun ke bawah. Nah, proses inilah yang disebut dengan subsiden. Subsiden sendiri itu memungkinkan cekungan terus menerima sedimen dalam jumlah yang besar. Nah, astenosfer yang bersifat plastis dan dapat mengalir perlahan itu
memungkinkan pengangkatan di bawah daerah yang kehilangan massa. Lalu juga memungkinkan penurunan di bawah daerah yang menerima massa tambahan. Dan tanpa aliran mantel, penyesuaian isostatik itu tentunya tidak dapat terjadi. Di gambar 2.12c ini, setelah berlangsung lama, pegunungan itu menjadi lebih rendah akibat erosi, namun tetap mengalami pengangkatan isostatik berlanjutan. Nah, cekungan sedimen itu juga akan semakin dalam akibat subsidence dan sistem itu akan mencapai keseimbangan isostatik yang baru. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa permukaan bumi itu selalu dinamis, bahkan tanpa adanya aktivitas tektonik. Nah, erosi itu tidak hanya meratakan pegunungan, tetapi juga memicu pengangkatan dari bawah. Nah, cekungan sedimen itu bisa terus menampung sedimen karena mengalami subsiden. Nah, evolusi lanskap itu juga dikontrol oleh interaksi antara proses permukaan dan proses internal. Proses permukaan sendiri itu seperti erosi dan deposisi, sedangkan proses internal itu aliran mantel dan juga isostasi. Lalu juga ada gambar 2.13 yang menjelaskan bagaimana kerak bumi itu merespon perubahan beban akibat terbentuk dan mencairnya gletser. Nah, proses ini itu disebut dengan penyesuaian isostatik glasial atau glacial isostatic adjustment atau post glacial rebound. Jadi intinya kerak bumi itu akan turun saat diberi beban besar dan naik kembali ketika beban tersebut hilang. Nah, litosfer yang bersifat kaku tetapi dapat bergerak naik turun secara lambat dan juga astenosfer di bawahnya yang bersifat plastis dan dapat mengalir perlahan itu akan berubah atau akan mengalami dinamika. Nah, jika beban di atas litosfer itu bertambah, litosfer akan tenggelam. Tapi jika beban berkurang, litosfer itu akan terangkat kembali untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, gletser itu berperan sebagai beban sementara yang sangat besar. Nah, pada gambar 2.13a terjadi pembentukan gletser. Di wilayah dingin, salju itu menumpuk selama ribuan tahun. Dan salju itu dapat terkompresi menjadi gletser tebal dan bisa mencapai beberapa kilometer. Nah, massa es ini itu menambah beban besar di atas kerak bumi. Karena masih belum langsung turun, tetapi tekanan ke bawah itu mulai meningkat. Nah, di gambar yang B, berat gletser itu menekan litosfer semakin ke bawah. Nah, kerak bumi itu akan mengalami subsiden, dan astenosfer di bawahnya itu akan terdorong. Sistem itu akan mencapai keseimbangan isostatik baru dengan posisi kerak yang lebih rendah. Lalu, di gambar yang C, ketika iklim menghangat, gletser itu akan mulai mencair. Dan beban yang sebelumnya menekan kerak itu akan hilang. Dan tekanan ke bawah itu akan berkurang dengan sangat drastis. Dan kerak ini tadi itu akan menjadi lebih ringan dibanding dengan kondisi seimbangnya. Nah, ketika kerak bumi ini mulai ringan, dia akan naik kembali. Dan astenosfer itu akan mengalir kembali ke bawah wilayah tersebut juga. Yang pengangkatan itu berlangsung sangat lambat, hanya dengan satuan milimeter atau sentimeter per tahun. Lalu ciri penting terjadinya pengangkatan isostatik glasial itu dia pasti akan terjadi dengan sangat lambat dan masih berlangsung hingga sekarang di beberapa wilayah. Dia tidak disebabkan oleh gaya tektonik, tapi oleh perubahan beban di permukaan. Dan dia menunjukkan bahwa bumi itu bersifat elastis-plastis, bukan kaku sepenuhnya. Contoh nyatanya itu terjadi di Skandinavia. Dia terus mengalami pengangkatan hingga ratusan meter sejak zaman es terakhir dan masih naik dalam berapa milimeter per tahun. Lalu di Kanada bagian utara itu juga wilayah bekas gletser Laurentide itu juga masih mengalami crustal rebound. Dampaknya itu apa?
garis pantainya itu pasti akan berubah dan daratan baru itu muncul dari laut dan pola sungainya dan danau itu pasti bisa berubah. Nah, gambar 13 ini itu menunjukkan bahwa permukaan bumi itu tidak statis namun dinamis. Nah, iklim melalui glacier itu juga dapat mempengaruhi struktur kerak. Hubungan antara iklim, litosfer, dan mantel itu sangat erat. Dan isostasi itu membantu menjelaskan perubahan permukaan bumi setelah zaman es. Nah, gambar 2.14 itu dengan jelas memperlihatkan bahwa pembentukan glacier itu menyebabkan kerak bumi turun dan pencairan glacier itu menyebabkan kerak naik kembali atau mengalami uplift. Proses ini berlangsung sangat lambat, tetapi memiliki dampak besar terhadap bentuk permukaan bumi. Fenomena ini itu menjadi bukti kuat bahwa litosfer itu mengapung di atas oceanosfer dan selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan bentuk. Nah, gambar 2.14 itu menunjukkan pola pengangkatan permukaan tanah atau isostatic rebound di wilayah Kanada dan Amerika Serikat bagian utara setelah mencairnya glacier besar pada akhir zaman es terakhir, yaitu zaman glasiasi Wisconsin. Nah, peta ini itu menggambarkan bagaimana kerak bumi itu perlahan naik kembali setelah sebelumnya ditekan oleh es yang sangat dekat. Nah, garis berwarna atau kontur itu menunjukkan jumlah minimum pengangkatan permukaan tanah sejak esnya itu mencair. Nah, satuan pengangkatan itu dinyatakan dalam meter. Dan interval konturnya sendiri itu 50 meter. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap garis kontur itu menunjukkan perbedaan ketinggian pengangkatan sebesar 50 meter dari garis di sebelahnya. Dan semakin rapat, itu dia semakin menilainya. Semakin besar pengangkatan yang terjadi di wilayah tersebut. Pengangkatan terbesar itu terjadi di wilayah Kanada bagian tengah hingga utara, terutama di sekitar Teluk Hudson. Dan daerah ini itu dulunya merupakan pusat penumpukan glacier paling tebal, sehingga tekanan ke kerak bumi itu juga paling besar. Semakin menjauh dari pusat glacier, nilai pengangkatannya pun juga semakin kecil. Nah, pola ini sendiri itu membentuk kubah atau dome shape uplift yang merupakan ciri khas ribuan isostatik glasial. Nah, peta ini itu juga menunjukkan batas luar glasiasi Wisconsin, yaitu ketika batas maksimum penyebaran glacier selama zaman es terakhir. Nah, di dalam batas ini, kerak bumi itu mengalami penekanan besar saat tertutup es dan juga pengangkatan signifikan setelah esnya itu muncul. Nah, di luar batas ini pengangkatan itu sangat kecil dan hampir tidak ada karena wilayah tersebut itu tidak tertutup glacier. Nah, pengangkatan kerak akibat rebound itu menyebabkan perubahan garis pantai, terangkatnya dasar danau atau dasar sungai, lalu juga bisa terjadi perubahan sistem drainase, serta gempa bumi kecil akibat penyesuaian. Simulanya, gambar dari 14 ini itu memperlihatkan pola pengangkatan permukaan tanah akibat rebound kerak pasca glacier di Kanada dan juga Amerika Serikat. Nah, misalnya pengangkatan ini berkaitan langsung dengan ketebalan glacier di Selam dan juga batas glasiasi Wisconsin yang menandai wilayah yang mengalami dampak isostatik paling signifikan. Nah, sedangkan pada gambar dari titik 15 ini itu menggambarkan hukum gravitasi universal, yaitu prinsip dasar yang menjelaskan bagaimana dua benda itu akan saling tarik-menarik karena masanya. Nah, dalam gambar ini terdapat dua objek, yaitu objek A dan objek B yang saling memberikan gaya tarik gravitasi satu sama lain. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua benda yang memiliki massa. Nah, setiap objek bermassa sekecil apapun pasti menarik objek lain.
Dan besarnya gaya tarik ini itu bergantung pada dua faktor utama, yaitu massa kedua objek dan juga jarak antara pusat kedua objek. Nah, gaya gravitasinya sendiri itu sebanding dengan hasil kali massa objek A dan objek B. Artinya, jika massa A dan massa B diperbesar, gaya gravitasi itu ikut membesar. Jika kedua massa diperbesar sekaligus, gaya tarik itu pastinya akan meningkat secara signifikan. Nah, gaya gravitasi sendiri itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat dan kedua objek, yang berarti jika jarak dilipat gandakan, gaya gravitasi itu menjadi 4 kali lebih kecil. Dan jika jarak menjadi 3 kali besar, gaya gravitasi itu akan menjadi 9 kali lebih kecil. Jadi perubahan jarak kecil saja itu dapat menyebabkan perubahan besar pada gaya gravitasi. Nah, gambar ini tuh menekankan bahwa ketika massa besar, gaya tariknya itu juga akan semakin besar. Nah, ketika jaraknya itu eh, dekat, dia juga akan gaya tariknya akan semakin besar. Berbanding terbalik, ketika massanya kecil atau jaraknya jauh, gaya tariknya itu pasti juga akan menjadi kecil. Nah, pada panah di gambar itu biasanya menunjukkan bahwa gaya yang bekerja sepanjang garis yang menghubungkan pusat kedua objek itu bersifat saling menarik. Kan? Kesimpulannya, gambar 2.15 ini itu menjelaskan bahwa gaya tarik gravitasi antara dua objek itu bergantung pada besar massa keduanya dan jarak di antara mereka. Nah, semakin besar massa dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat pula gaya gravitasi yang bekerja. Prinsip ini itu menjadi dasar penting dalam memahami fenomena alam, termasuk perilaku bumi dan juga metode geofisika berbasis gravitasi. Nah, selanjutnya, gambar ini itu menjelaskan prinsip kerja gravimeter dan bagaimana perbedaan kepadatan batuan di bawah permukaan itu mempengaruhi nilai gravitasi yang terukur. Alat ini tuh sangat penting dalam geofisika untuk mendeteksi objek bawah permukaan yang tidak terlihat secara langsung. Gravimeter itu adalah sebuah alat yang sangat sensitif untuk mengukur percepatan gravitasi di suatu lokasi. Nah, di dalam gravitimeter itu terdapat massa kecil yang digantung dengan pegas. Nah, gaya gravitasi bumi itu menarik massa ini ke bawah. Dan besar tarikan tersebut itu bergantung pada distribusi massa atau kepadatan batuan di bawah alat. Batuan dengan kepadatan tinggi, misalnya biji logam atau batuan beku padat, itu memiliki massa yang besar. Nah, massa batuan yang besar ini menghasilkan gaya tarik yang lebih kuat. Akibatnya, massa di dalam gravitimeter itu akan tertarik lebih kuat dan pegas itu menjadi lebih malu. Dan alat ini itu akan mencatat nilai gravitasi yang lebih tinggi atau anomali gravitasi positif. Lalu bagaimana pengaruh rongga atau batuan yang kurang padat? Rongga seperti gua, lorong, itu atau batuan berpori itu memiliki kepadatan yang lebih rendah. Nah, karena masanya kecil, tarikan gravitasi ke massa dan gravitimeter itu lebih lemah. Sehingga pegasnya itu pastinya akan kurang merebang atau kurang tertarik. Nah, pembacaan gravitasi itu akan menjadi lebih rendah atau terjadi anomali gravitasi negatif. Nah, gambar 2016 ini memperlihatkan dua kondisi di bawah permukaan, di mana ketika terdapat batuan padat, tarikannya itu akan kuat dan pegasnya itu akan meregang. Sedangkan di gambar yang satunya itu rongga dan batuannya itu ringan, sehingga tarikannya lemah, sehingga pegas itu akan hanya sedikit saja meregang. Perbedaan panjang pegas itu menggambarkan perbedaan gaya gravitasi lokal. Multimeter itu dapat digunakan untuk mendeteksi
adanya badan biji logam, gua dan rongga di bawah permukaan, cekungan sedimen, ataupun bahkan struktur geologi tersembunyi seperti sesar dan intrusi batuan. Dan metode ini tuh sangat baik karena dia tidak merusak lingkungan dan tidak memerlukan pelaporan awal, serta mampu memetakan variasi kepadatan bawah permukaan. Kesimpulannya, kabar ini menjelaskan bahwa pembacaan gravitimeter itu sangat dipengaruhi oleh kepadatan batuan di bawahnya. Dan batuan padat itu menarik massa dalam alat jauh lebih kuat, sehingga menghasilkan nilai gravitasi lebih tinggi. Sedangkan rongga atau batuan yang ringan itu menghasilkan nilai gravitasi lebih rendah. Prinsip ini itu membuktikan gravitimeter untuk mendeteksi badan biji, gua, dan juga fitur geologi tersendiri yang memang. Nah, lalu gambar T17. Gambar A itu merupakan fenomena terjadinya keseimbangan isostatik tanpa adanya anomali gravitasi. Pada kondisi ini, kerak bumi itu berada dalam keseimbangan isostatik yang sempurna. Gunung itu terbentuk dari kerak benua yang berkepadatan lebih rendah. Namun di bawahnya terdapat akar kerak yang menjorok ke mantul. Nah, akar ini itu menggantikan mantel yang lebih padat sehingga total massa kolom batuan itu tetap seimbang. Dan setelah koreksi ketinggian dilakukan, pembacaan gravitasi menjadi seragam dan tidak menunjukkan anomali gravitasi. Lalu wilayah B atau wilayah yang terangkat di luar keseimbangan isostatik atau anomali gravitasi positif. Pada kondisi ini, suatu wilayah itu mengalami pengangkatan tetapi belum diimbangi oleh pembentukan akar kerak yang cukup. Akibatnya terdapat kelebihan massa di bawah permukaan. Nah, kelebihan massa inilah yang menyebabkan daya tarik gravitasi yang lebih kuat itu terjadi dibandingkan nilai yang normal, sehingga alat itu mencatat nilai yang lebih tinggi. Kondisi ini itu menghasilkan anomali gravitasi positif dan menandakan bahwa wilayah tersebut itu belum mencapai keseimbangan isostatik. Dan di C itu wilayah tertekan di luar keseimbangan isostatik atau anomali gravitasi negatif. Pada kondisi ini, wilayah kerak itu mengalami penurunan atau kehilangan massa. Misalnya akibat erosi besar atau adanya material berkepadatan rendah di bawah permukaan. Kolom batuan itu menjadi lebih ringan dibandingkan pada kondisi seimbang. Akibatnya, gaya tarik gravitasi itu akan melemah dan nilai gravitasi itu akan terukur lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, kondisi ini itu menghasilkan anomali gravitasi negatif dan menunjukkan bahwa wilayah tersebut juga berada di luar keseimbangan isostatik. Selanjutnya, gambar ini itu menjelaskan bagaimana medan magnet bumi itu bekerja dengan posisi geografis bumi. Nah, medan magnet bumi itu berasal dari gerakan logam cair yang berkomposisi besi dan nikel di inti luar yang berperilaku seperti dinamo alami. Nah, untuk memudahkan pemahaman ini, medan magnet ini sering disederhanakan sebagai batang magnet raksasa. Meskipun pada kenyataannya bentuk medan magnet itu jauh lebih kompleks dan tidak simetris sempurna. Nah, pada gambar kecil, huruf N dan S itu menunjukkan kutub geografis, yaitu ujung sumber rotasi bumi, yaitu utara selatan geografis. Namun kutub magnet ini tidak tepat berada di lokasi yang sama dengan kutub geografis. Kutub magnet utara itu terletak agak bergeser dari kutub geografis utara dengan sudut penyimpangan sekitar 11,5 derajat. Nah, perbedaan sudut ini itu disebut sebagai deklinasi magnetik. Dan inilah mengapa kompas itu tidak selalu menunjuk tepat ke utara geografis.
Nah, gambar tersebut itu juga memperlihatkan garis-garis medan magnet yang keluar dari kutub magnet selatan dan masuk ke kutub magnet utara itu menunjukkan arah gaya magnet yang memengaruhi jarum kompas dan partikel bermuatan di sekitar bumi. Kerapatan garis itu menunjukkan kuat lemahnya medan magnet. Semakin rapat, semakin kuat pula medan magnet. Selain itu, gambar ini juga menjelaskan konsep polaritas medan magnet bumi, yaitu polaritas normal dan polaritas terbalik. Nah, pada polaritas normal, arah medan magnet itu sama seperti kondisi bumi saat ini. Namun, pada polaritas terbalik, arah medan magnet itu berlawanan, sehingga kutub magnet utara dan selatan itu bertukar posisi. Nah, peristiwa pembalikan polaritas ini itu telah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah geologi dan terekam pada saat batuan itu mendingin. Secara keseluruhan, gambar ini menekankan medan magnet bumi itu tidak hanya melindungi bumi dari radiasi matahari, tapi juga bersifat dinamis, tidak sejajar sempurna dengan kondisi eh, kutub geografis dan juga dengan sumber rotasi. Serta polaritasnya dalam skala waktu geologis itu dapat berubah. Nah, gambar 2019 itu menjelaskan proses bagaimana batuan, khususnya batuan tebu itu dapat merekam medan magnet bumi. Ketika lava itu keluar ke permukaan dan masih dalam keadaan cair, senyawa magnet di dalamnya, terutama magnetit atau Se3O4 itu belum memiliki arah magnet yang tetap. Namun saat lava mulai mendingin dan membeku, butir-butir dari magnetit itu akan mensejajarkan dirinya searah dengan medan magnet bumi yang ada saat itu. Nah, setelah suhunya itu turun, melewati suhu turi, arah magnet tersebut akan terkunci secara permanen di dalam batuan. Akibatnya, batuan tersebut akan menyimpan catatan arah dan polaritas medan magnet bumi pada waktu pembekuannya. Nah, fenomena ini yang disebut dengan remnant magnetization atau magnetisasi sisa. Sedangkan gambar B itu menunjukkan lapisan-lapisan aliran lava yang bertumpuk dari bentuk waktu. Nah, setiap lapisan lava yang terbentuk pada periode yang berbeda itu masing-masing merekam medan magnet bumi pada saat pembekuannya. Nah, terlihat pada beberapa lapisan itu memiliki arah magnet yang berlawanan dibandingkan lapisan lainnya. Lapisan dengan magnetisasi normal atau sejajar dengan medan magnet bumi seperti ini. Sedangkan lapisan dengan magnetisasi terbalik itu mencatat kondisi ketika medan magnet bumi itu mengalami pembalikan polaritas. Secara keseluruhan, gambar 2019 itu menunjukkan bahwa batuan tebu itu berfungsi seperti arsip alami medan magnet bumi. Nah, dengan mempelajari magnetisasi batuan, para ilmuwan itu dapat merekonstruksi secara magnetic reversal, menentukan model aktif batuan, dan memahami dinamika yang berbumi yang menghasilkan medan magnet tersebut. Buat ini itu menampilkan skala waktu polaritas magnetik global, yaitu catatan perubahan arah medan magnet bumi sepanjang era Mesozoikum hingga Penozoikum. Skala ini itu disusun berdasar rekaman magnetik yang tersimpan di batuan, terutama batuan samudra dan juga aliran lava. Nah, pada skala tersebut, warna hitam itu menunjukkan anomali magnetik positif, yang berarti batuan itu merekam polaritas normal, yaitu ketika kutub magnet itu sama seperti sekarang. Nah, sebaliknya, warna coklat muda tertentu itu menunjukkan anomali magnetik negatif yang menandakan polaritas terbalik. Yaitu kondisi ketika kutub magnet bumi itu bertukar posisi dengan kutub magnet selatan. Dan pola warna hitam dan tan yang bergantian itu menunjukkan bahwa pembalikan medan magnet bumi itu terjadi berulang kali dan tidak teratur. Ada periode
ketika polaritas itu sering berubah dalam waktu yang relatif singkat. Dan ada juga periode panjang tanpa pembalikan atau yang disebut dengan superkron. Contohnya periode polaritas normal pada masa kabut awal. Skala waktu polaritas magnetik ini itu sangat penting dalam geologi dan geofisika karena digunakan sebagai alat penanggalan relatif atau magnetostratigrafi dengan mencocokkan polaritas magnetik pada batuan dengan skala waktu ini. Nah, selanjutnya itu gambar 2.21 yang menunjukkan bagaimana anomali magnetik positif atau nilai medan magnet yang lebih tinggi dari kondisi normal itu dapat digunakan untuk mendeteksi biji tersembunyi dan struktur geologi bawah permukaan. Nah, anomali ini itu muncul karena adanya batuan atau mineral yang memiliki kemagnetan atau magnetisasi yang lebih tinggi dibandingkan batuan sekitarnya. Nah, pada gambar A, anomali magnetik positif itu disebabkan eh, oleh keberadaan magnetit, yaitu mineral besi yang sangat bersifat magnet. Nah, jika tubuh magnetit ini berada di bawah permukaan tanah, mineral ini itu akan eh, memperkuat medan magnet lokal. Nah, ketika diukur dengan magnetometer di permukaan, area di atas tubuh magnetit itu akan menunjukkan nilai magnetik yang lebih tinggi, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya endapan biji-besi. Lalu pada gambar B, anomali magnetik positif yang dihasilkan oleh struktur geologi seperti gabbrodite yang memotong batuan granit. Gabbro ini itu merupakan batuan beku mafic yang mengandung mineral magnetik lebih banyak dibandingkan granit yang bersifat basic dan lemah secara magnetik. Nah, perbedaan sifat magnetik ini itu menyebabkan Gabbro itu menghasilkan anomali magnetik positif yang jelas sehingga keberadaan dan arah dike-nya itu dapat dipetakan meskipun tidak bersingkap di permukaan. Sedangkan pada gambar C itu anomali magnetik positif dikaitkan dengan intrusi granit di dalam batuan sedimen. Nah, meskipun granit itu umumnya tidak sangat magnetik, intrusi granit dapat membawa mineral magnetik atau menyebabkan perubahan thermal dan kimia pada batuan sekitarnya atau kontak metamorfisme. Perbedaan sifat magnetik antara batuan sedimen dan batuan intrusi ini dapat menghasilkan anomali magnetik yang terdeteksi di permukaan. Nah, secara keseluruhan, gambar 2.21 itu menegaskan bahwa metode magnetik itu sangat berguna dalam eksplorasi geofisika. Anomali magnetik positif itu membantu para ahli geologi untuk mengidentifikasi lokasi biji mineral intrusi, lalu ada intrusi batuan beku, dan struktur bawah permukaan tanpa harus melakukan penggalian langsung. Lalu gambar 2.22 itu menjelaskan bagaimana suatu gerakan yang terisi oleh sedimen itu dapat menimbulkan anomali magnetik negatif. Nah, gerakan sendiri itu adalah blok kerak bumi yang turun ke bawah akibat aktivitas tektonik dan dibatasi oleh dua patahan normal di sisi kanan dan kirinya. Nah, struktur ini itu umum dijumpai pada daerah tegangan perang seperti zona Rifo. Dan pada gambar tersebut, graben yang turun itu kemudian terisi oleh sedimen. Dan sedimen umumnya itu memiliki kandungan mineral magnetik yang sangat rendah, seperti magnetit, sehingga sifat kemagnetannya itu jauh lebih rendah. Sebaliknya, batuan basal yang berada di bawah dan di sisi graben itu merupakan batuan beku mafic yang kaya akan mineral magnetik, sehingga menghasilkan medan magnet yang kuat. Nah, ketika pengukuran magnetik dilakukan di permukaan, alat magnetometer itu akan um, merekam perbedaan kekuatan medan magnet antara area uh, di atas sedimen dan di atas batuan basal. Nah, di atas graben yang terisi sedimen, nilai medan magnet yang terukur itu akan menjadi
lebih rendah dibandingkan sekitarnya. Nah, penurunan nilai ini itu muncul sebagai anomali magnetik negatif pada magnet. Nah, secara geofisika, anomali magnetik negatif itu terus menjadi petunjuk penting adanya struktur graben tersembunyi di bawah permukaan. Lalu, gambar 2.23 itu memperlihatkan adanya gradien geotermal. Itu bagaimana suhu dan tekanan itu berubah seiring dengan bertambahnya kedalaman ke dalam bumi. Nah, kedua grafik ini itu sangat penting untuk memahami kondisi fisik interior bumi dan perilaku material di dalamnya. Grafik suhu itu menunjukkan bahwa suhu bumi itu meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Nah, di bagian paling luar, yaitu kerak dan mantel, kenaikan suhu itu berlangsung cepat. Hal ini disebabkan sumber panas internal seperti sisa panas pembentukan bumi dan peluruhan unsur radioaktif itu belum selesai. Lalu juga perubahan tekanan dengan kedalaman. Nah, grafik tekanan itu menunjukkan bahwa tekanan itu meningkat secara terus-menerus dari permukaan hingga ke pusat bumi. Dan tekanan ini itu meningkat karena semakin dalam, semakin berat pula lapisan batuan yang menekannya. Peningkatan tekanan paling cepat itu terjadi di atas, di mantel atas. Karena perubahan densitas dan ketebalan lapisan yang cukup signifikan. Kesimpulannya, gambar ini itu menunjukkan bahwa interior bumi itu dicirikan oleh suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Yang keduanya itu meningkat dengan kedalaman. Nah, suhu yang tinggi itu mempengaruhi sifat fisik batuan, seperti padat, plastis, atau cair. Selanjutnya, ada gambar 2.24 yang memperlihatkan uh, variasi aliran panas atau heat flow dari bumi ke permukaan di berbagai wilayah. Nah, aliran panas ini itu menggambarkan jumlah energi panas yang keluar dari uh, interior bumi menuju permukaan persatuan luas dan waktu. Nah, pada gambar, panjang panah itu menunjukkan besar kecilnya aliran panas, dan panah yang lebih panjang itu menandakan aliran panas yang lebih tinggi, sedangkan yang lebih pendek menunjukkan aliran panas yang lebih rendah. Nah, hal ini itu menandakan bahwa interior bumi itu tidak melepaskan panas secara merata di seluruh permukaan. Nah, wilayah dengan aliran panas yang tinggi itu umumnya berkaitan dengan kondisi geologi tertentu. Daerah tersebut biasanya ada di zona vulkanik, di zona mor, atau di wilayah tektonik aktif, di mana magma itu masih relatif dangkal dan masih panas. Selanjutnya, nah, di gambar terakhir atau di gambar 2.25 itu menunjukkan perbandingan aliran panas rata-rata yang keluar dari bumi melalui samudra dan benua, serta menjelaskan perbedaan sumber panasnya. Nah, meskipun lingkungan geologinya berbeda, gambar ini itu menekankan bahwa jumlah aliran panas rata-rata dari samudra dan benua itu hampir sama. Nah, pada wilayah samudra, kerak samudra itu bersifat tipis dan relatif mudah, sehingga dia mengandung sedikit unsur radioaktif. Karena itu, kerak samudra yang menghasilkan panas dalam jumlah kecil. Sebagian besar aliran panas yang terukut di samudra ini itu berasal langsung dari mantel di bawahnya. Hal ini itu terutama terlihat di Mor. Tempat mantel panas itu naik dan membentuk kerak yang baru. Sebaliknya, pada wilayah benua, kerak ini bersifat lebih tebal dan lebih tua, serta kaya akan unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan gallium. Nah, unsur ini itu menghasilkan panas melalui proses radioaktif decay atau peluruhan radioaktif. Nah, meskipun asap panas yang berbeda, mantel untuk samudra dan peluruhan radioaktif untuk kerak benua, jumlah panas yang keluar ke permukaan bumi secara rata-rata hampir sama antara lautan dan daratan. Hal ini itu menunjukkan bahwa sistem termal bumi itu bekerja secara seimbang dalam skala global. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Indah Nurkifiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.